Oke cuy, balik lagi sama gua Gani ya. Kalian udah lihat judul teman-teman ya sama thumbnailnya. Gua mengeluarkan hanya 3 juta rupiah untuk membeli RTX 5060 ini ya. Mungkin kesannya seperti clickbait, tapi gua akan jelaskan kenapa atau gua akan menjelaskan kronologinya kok bisa sih gua mendapat RTX 5060 ini seharga 3 juta rupiah. Dan mungkin video ini akan banyak yapping ya, karena ini berpengaruh untuk segmen rakit PC cuy. Dan mungkin gue akan sedikit cerita-cerita kalau misalkan teman-teman belum tahu kalau gue ini punya 2 segmen ya. Ada segmen orderan yang dimana ya udah jelas ya orderan pelanggan, sama ada segmen rakit PC cuy. Biasanya ada sponsor dari brand dan kawan-kawan, atau misalkan ada barang yang emang gue beli sengaja lalu pengen gue cobain kayak gini. BTW ini VGA-nya bukan sponsor teman-teman ya, jadi emang gue beli dan balik lagi gue hanya mengeluarkan uang 3 juta dan akan gue jelasin dari awal. Oke guys, kita mulai dari rakit PC cuy-nya dulu ya. Rakit PC cuy ini dulunya itu namanya PC Saweria teman-teman. Jadi awalnya itu kan gue memang bukan kreator rakit PC, tapi banyak yang minta bikin tutorial rakit PC. Cuman gue bilang, mana barangnya? Gue bisa bikin tutorial rakit PC, cuman gue gak punya materialnya. Dan teman-teman di Discord waktu itu saranin, udah buka Saweria aja gitu. Jadi bukalah Saweria, gue pelajari apa itu Saweria dan kawan-kawan. Gue pelajari, target gue waktu itu 7 juta teman-teman, 6 atau 7 juta gue lupa, untuk i3 Gen 9 sama 1650. Karena pada saat itu menurut gue spek kayak gitu udah enak untuk gaming, streaming, editing buat pertama yang mau rakit PC teman-teman ya. Apa Gen 10 ya gue lupa lah, pokoknya i3 lah, i3 Gen 9 atau 10 sama 1650. Cuma ketika Sawerianya baru nyampe di 2 jutaan, gue udah dikira nilep duit temen-temen. Mungkin karena guanya kurang good looking atau kayak gimana gitu ya, gue kagak ngerti juga. Dan endingnya di 2 jutaan itu, untungnya waktu itu masih bisa ngerakit PC dana segitu, 3 jutaan lah. Akhirnya gue keluarin sama tabungan, keluar 2,5 apa 3 juta, kita rakit Athlon 3000G. Dan itu adalah video tutorial rakit PC yang 3 jam teman-teman. Kalau teman-teman ingat ya, dulu sekali itu di 2020, 2020 lah ingat ya gue ya. Udah tuh, jadi, nah dari situ gue masih ditagih tuh, mana katanya habis rakit mau dijual, karena memang janji gue tuh rakit jual, rakit jual, rakit jual kayak gitu teman-teman ya. Akhirnya memang setelah dirakit dijual, habis itu dirakit dijual, dan memang kebutuhannya untuk konten gitu. Jadi memang diputer untuk si PC-nya. Jadi selain segmen orderan itu tuh ada untuk belajar gitu, entah tutorial, entah segmen materi ini atau itu. Nah itu pakai PC Saweria itu. Nah sampai episode keempat, gua rasa namanya ini rada ambigu dan jadi miskomunikasi terus nih kayak gini, karena gue emang kagak ada niat nilep guys gitu. Akhirnya gue rubah lah namanya jadi rakit PC cuy. Sampai sekarang teman-teman lihat itu segmennya masih berjalan sampai sekarang dengan episode udah ratusan ya. Nah di PC Saweria itu cuma sampai episode 4 kalau nggak salah, apa episode 5 gitu, sampai mentok di PC warna pink. Jadi satu PC, gue susah ngejual PC warna pink pada saat itu. Endingnya gue pisah, gue jual casing sendiri, motherboard sendiri, proses sendiri, RAM sendiri, dan akhirnya laku. Dan ya udah muter tuh, kalian bisa lihat lah riwayat kontennya kayak gimana, muternya kayak gimana, sampai akhirnya brand masuk sampai sekarang. Nah segmen ini sudah berubah teman-teman, jadi selain untuk materi, segmen ini masuk sebagai segmen sponsor atau segmen gue nyicip-nyicip komponen. Jadi kalau misalkan ada brand ngirimin casing, ya udah gue cobain di segmen rakit PC cuy. Ngirim power supply atau cooler kayak yang kemarin tuh, itu gue masuk ke segmen rakit PC cuy. Kayak yang ini juga gue beli VGA masuk ke segmen rakit PC cuy. Intinya kita udah jalan sangat jauh sekali sampai kita sudah ada di titik yang sekarang. Nah di studio gue sekarang sudah ada 3 PC teman-teman ya, ukuran ATX, ukuran micro, dan ukuran mini ITX. Nah ATX nya itu B850 sama 75F nih komponennya yang ada di dinding nih ya, B850 75F. Micro ATX nya B860 sama Ultra 7 265KF. Mini ITX nya B760 sama i5 Gen 13 ya. Untuk VGA nya
Yang ATX itu gue lagi pakai warna hitam sekarang. Jadi ini bisa berubah-berubah tergantung brand ngirimnya casing apa gitu. Kalau sekarang lagi dikirim casing ATX yang ini, ya udah gue pakai yang putih, ya udah. Jadi gue ngikutin gitu teman-teman. Nah yang ATX ini B850 75F sama RTX 3050. Lalu yang mikronya Ultra 7 tadi ya sama B860 sama VGA-nya 5060 Ti 16GB. Yang mini ITX-nya i5-13400F sama GTX 1650 Super. Intinya perjalanan itu sudah sangat panjang sekali sampai kita ada di titik ini. Komponen-komponennya juga sekarang ada banyak sponsor dari brand, kayak casing itu banyak sponsor dari brand, power supply atau cooler itu banyak sponsor dari brand. Nah untuk motherboard memang untuk yang ITX itu gue beli, prosesornya beli. Kalau yang micro ATX ini gue akhirnya kesampaian teman-teman, kita untuk nyari sponsor motherboard tembus juga. So, si B860 yang gigabyte itu. Yang ATX ini gue bisa dibilang cukup hoki karena waktu itu gue lagi live streaming ngobrol, lagi nyari B850 sama 75F, ada yang ngejual harga 3 juta. Mungkin teman-teman juga udah nonton kontennya karena seperjalanan konten ini tuh gue selalu ceritain di setiap segmen Rakit PC cuy. Kalian bisa cari tuh videonya di situ. Intinya sekarang di studio ini gue ada tuh 3 PC tuh, yang ATX, yang micro sama mini. Jadi kenapa ada 3 PC? Kalau misalkan brand ngirimin casing ATX, gue tinggal pasang sama mobo ATX. Jadi biar pas gue biar lebih enak dilihat guys. Jadi kagak casing ATX mobonya micro atau mini, kan kopong kelihatannya. Jadi ATX sama ATX, micro sama micro, mini sama mini. VGA-nya casingnya putih, pasang VGA putih, casingnya hitam, pasang VGA hitam. Butuh water cooling 360-nya datang, kita ikutin pakai casing yang gede. Butuh atau datang dikirimin water cooling atau cooler yang putih, kita pasang di casing yang putih. Jadi biar seirama dan biar temanya bagus sesuai PC-nya, kurang lebih seperti itu tuh. Sekarang di studio gue ada 3 PC gitu teman-teman. Perjalanannya sudah sangat panjang sekali. Kalian bisa ngikutin dari awal tuh di video Rakit PC cuy, di episode yang awal teman-teman. Lalu guys ya, kita belum kesini ya. Di beberapa waktu lalu, kayaknya beberapa bulan lalu, gue membeli VGA RX 570 yang power color. Ya, gue memang tidak pernah merekomendasikan second ke kalian karena gambling teman-teman. Kalau misalkan kalian beli baru trouble, kita bisa garansi guys, beli second trouble itu selesai. Tapi gue memberanikan diri untuk beli second dan gue berani gambling karena itu gue tidak memakai tabungan gue. Nah, gue kan sebagai content creator kadang suka live streaming, suka ada saweria masuk teman-teman kayak goceng 10.000, ada yang masuk 50.000, tergantung siapa yang ngasih gitu. Nah itu biasanya gue simpen guys, entah sampai 700.000, entah sampai 800.000, gue simpen sampai 1 jutaan. Pokoknya gue simpen kalau misalkan ada kesempatan buat menabung di saweria, gue tabung tuh. Waktu itu sampai 700.000-an, gue keep tuh, gue nyari gue pengen gambling VGA yang bekas-bekas. Beli apa ya, RX 570 lah tuh si power color itu juga ada kontennya, teman-teman bisa tonton. Gue keluar cuma 650.000 untuk VGA itu teman-teman ya. Nah udah tuh dibeli sama gue kontenin aman, tidak ada kendala. Abis itu gue bingung VGA mau dikemanain, kata gue ya gue pajang aja di dinding kayak gini, gue simpen dulu tuh. Nah seperjalanan waktu beberapa bulan lalu juga gue pengen ngerakitin PC buat si Icom gitu. Icom kan bagian dari tim gue juga, karena memang gue tuh pengennya nanti tim gue tuh semua udah punya PC gitu. Kayak awal kan Viko udah, Arif udah, nah ini yang jatahnya Icom nih. Kemarin endingnya kita rakit i3 Gen 13 sama motherboard H610, kita disponsorin. Akhirnya gue tembus lagi tuh motherboard H610 dari ASRock dan AMD. Jadi perjuangan untuk dapat sponsor tuh emang panjang teman-teman ya. Terus RAM itu kalau nggak salah beli, SSD gue nyari sponsor lagi, casing, power supply nyari sponsor. Akhirnya jadilah satu PC itu si i3 Gen 13 sama RX 570. Nah Icom tuh pakai PC-nya udah dipakai sama si Icom, dipakai kuliah. Cuman memang kebutuhan kuliah si Icom memang rada berat teman-teman. Jadi dia ngerasa rada kurang enak gitu. Terus gue ngobrol sama dia kayak, Com, itu PC gimana, enak gak? Enak, tapi kalau misalkan ngerender yang rada berat ini bisa nge-freeze gitu Kang, katanya. Kan karena dia manggil gue Akang ya, Kang Gani, karena gue dulu jadi pelatih ketika dia masih SMP gitu ya. Jadi dia ngasih tahu ke gue kayak, Kang ini PC-nya
kadang enak, tapi kadang kalau buat ngedit video suka nge-freeze kayak gini. Terus gue mikir, ya udah gimana ya Com ya, apa kita jual aja ya. Dan ternyata setelah gue ngomong gitu, itu VGA langsung dijual sama si Icom. Dia pasang di Facebook, dipasang 700.000 sama dia. Belum ada beberapa jam langsung laku di COD 600.000 lah VGA itu. Set, udah tuh dijual. Lalu si Icom ngirimin lah dananya ke gue. Nih Kang, udah laku 600.000 VGA-nya, tapi gue tambahin 100 deh. Jadi si Icom naruh ke gue nih 700.000. Nah dari situ gue tuh mikir, ini si Icom PC-nya kagak ada VGA, kagak bisa nyala gitu. Gue mikir sama dia, Com, kita cari Saweria buat beli VGA lu, atau di gua kan ada 1650 Super ya. Apa di gua 1650 Supernya buat lu ya? Itu kan bekas pemakaian gua juga, masih bagus, jarang gua pakai dan masih normal. Apa 1650 Supernya buat lu ya? Terus nanti gua beli VGA lagi buat di konten. Akhirnya setelah mikir-mikir sana sini, yang diputuskan adalah 1650 Supernya dikasih ke si Icom. Jadi PC Icom sekarang udah dipakai dengan normal ya, i3 Gen 13 sama 1650 Super. Kebutuhan kuliahnya sekarang sudah aman teman-teman ya. Nah, di studio gua, jadi gua kurang satu VGA karena si 1650 Supernya sudah dikasih ke si Icom. Lanjut guys, gua setelah memutuskan untuk memberikan 1650 Supernya ke Icom, gue sempet rada bingung gitu pada saat itu. Apa gue nyari 1660 Super buat di studio gue ya, atau gue beli 3050 lagi biar gue punya 2 biji 3050, atau beli 5050, atau beli VGA lagi, atau kayak gimana ya. Sampai akhirnya gue mikir, gue coba dulu deh ke brand gitu ya, karena kan siapa tahu aja gitu ya, kita bisa mengajukan sponsor ke brand, lalu dapat jawaban positif, mereka bisa sponsorin. Gue hubungi guys, brand-brand yang menjual VGA RTX 5050. Setiap brand, setiap distributor gue hubungi. Ya, dengan asumsi gue bisa dapat sponsor. Kalaupun nggak bisa dapat sponsor, setidaknya gue dapat potongan setengah harga gitu. Karena gue pernah ada kasus kayak beli motherboard, teman-teman ya. Gue tadinya pengajuan pengen rakit, gue butuh motherboard, cuman tidak bisa disponsor, tapi bisa beli dengan setengah harga gitu, atau potongan harga lah kasarnya ya, dapat diskon lah kayak gitu. Gua mengusahakan dan nihil ya, dan gua nggak bohong, sampai sekarang udah 5 tahun gua jualan dan gua berjalan konten kreator kayak gini. Untuk VGA itu bener-bener susah banget tembus teman-teman. Gua sponsor VGA itu yang pertama ada RTX 3050, itu pun dari distributor DTG waktu itu. Untuk sekarang distributor DTG kan belum megang VGA lagi teman-teman ya. Terus waktu itu ada 750 Ti dari Asia Raya teman-teman ya. Dan untuk 5050 ini jujur susah banget, gua nggak bohong. Jadi part yang paling susah untuk dapat sponsor adalah prosesor, VGA, sama motherboard teman-teman ya. Itu yang gua rasakan teman-teman, itu susah banget guys. Oke, sampai akhirnya tidak mendapatkan, dan ya udah gue mikir apa gua beli aja ya VGA-nya ya, tapi beli VGA apa gitu. Terus gua ngelirik lagi ke Saweria teman-teman. Balik lagi, gue kalau misalkan live streaming memang Saweria kan nyala masuk, tapi gue gak ngelihat saldonya berapa gitu teman-teman. Dan sampai akhirnya ketika gue lihat, saldo Saweria gue ternyata ada 1.100.000 kalau nggak salah teman-teman. Ya, 1.110.000. Dan akhirnya ya udah guys, gue memutuskan untuk beli ini, si RTX 5060 ya. Ini Zotac, dan gue beli dari COC komputer ya. Ini juga sekalian gue ngejawab pertanyaan kalian, bang ini lu beli di Nano, terus beli di sini, lu buzzer ya, blablabla. Gue bisa guys beli dimanapun, di official manapun ya, selama distributornya jelas, gue bisa beli dimanapun ya. Oke. Nah yang ini gue beli di COC komputer ya, dan gue belinya di Tokopedia ya. Buat kalian nih, bang lebih untung mana, beli di Tokopedia atau di Shopee? Jujur sama aja teman-teman, sama aja. Kalau gue biasanya akan ngebandingin yang mana yang cashback diskonnya lebih gede.
Nah, itu gue belanja di situ. Oke, jadi gue nggak mau pusing. Oke, nah kebetulan beberapa waktu lalu gue ada pesanan rakitan dan gue memang belanja di Tokopedia. Dan gue juga nggak ngerti ternyata di Tokopedia itu untuk saat ini ya, kalau kita belanja gitu sekian juta gitu ya, ternyata itu mengaktifkan si Tokopedia Plus secara gratis gitu, dapat kupon kita. Oke, dan ketika belanja di Tokopedia itu selain dapat diskon, kita dapat cashback. Kalau awal-awal kan dulu dapatnya cashback doang, terus diskon doang. Sekarang diskon dan cashback. Jadi di pembelajaran kemarin gue udah dapat diskon dan gue masih ada cashback 230 ribuan tuh di saldo Tokopedia gue. Jadi masih kesimpan di situ ada 230 ribu. Nah, untuk si VGA-nya ini Zotac 5060 Twin Edge OC ya. Harganya tuh 5,5 juta, teman-teman. 5,5 jutaan. Lalu ada promo voucher dari Tokopedia seharga 276.000 sama ada dari Tokopedia Plus potongan lagi 200.000. Jadi potongannya sekitar 470 ribuan, teman-teman. Oke. Terus gue kan masih punya 230.000 dari cashback pesanan sebelumnya. Jadi ya udah dipotong lagi. Intinya si VGA ini gua hanya harus membayar seharga 4,8 juta. Oke ya. Sampai situ dulu teman-teman ya. 4,8 juta untuk harga VGA-nya. Lalu kan gua ada Saweria 1,1 ditambah yang dari si Icom 700.000 yang hasil penjualan RX 570-nya gitu. Jadi 1,8 sama ini dikurangi 4,8. Jadi ya udah, gue keluar untuk VGA ini dari dompet gue yaitu 3 juta, teman-teman. Jadi gue kagak bohong guys, gue memang mengeluarkan dana 3 juta untuk si VGA ini. Dan kita sekarang akan unboxing ini. Kita akan jajal teman-teman ya. Sekalian gue ngasih tahu kalau kalian beli online, silahkan unboxingin sampai pasang kalau bisa ya. Oke, dan balik lagi, Bang, kalau misalkan kita gitu kasarnya warga-warga biasa gitu, atau kayak gue bukan konten kreator mau dapat kayak VGA potongan kayak gitu, gimana caranya? Ya kalian mau nggak mau ikutin kayak gue guys. Lu jadi konten kreator rakit PC, lu streaming, lu buka Saweria, nanti ada dana masuk lu simpan, itu akan jadi tabungan pasif lu temen-temen ya. Oke, jadi kalau misalkan lu udah berjalan, nanti lu bisa pengajuan juga ke brand walaupun mungkin susah. Mungkin kalau lu semakin terkenal, lu akan lebih bisa dapat sponsor sana sini gitu. Dan gua aja yang udah jalan 5 tahun untuk nembusin VGA itu gua nggak dapet temen-temen ya. Endingnya ya udah, ini belilah. Dan balik lagi, gua keluarnya cuma 3 juta gitu. Yang sejuta juga itu kan dari teman-teman juga, dari kalian juga, dari Saweria juga. Dan ini nanti akan gua taruh di konten. Jadi kalau misalkan kedepannya ada rakitan dengan tema casing warna hitam, ya udah si 5060 ini akan mejeng di situ. Kalau yang putih gua akan pakai 5060 Ti yang punya gua gitu. Jadi prosesnya sangat panjang teman-teman ya, nggak instan, nggak kayak oh itu mah enak gara-gara lu kreator aja, nggak bisa sesimpel itu teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan buka aja si VGA-nya ya, daripada saya kebanyakan nyepping, keburu kalian bosan, dan mungkin kalian udah bosan juga. Nah guys, ini dia VGA-nya ya. Untuk label ini udah gua tutupin. Sekali lagi nih gue beli di COC Komputer teman-teman ya, itu juga toko official. Cuma di sini gue nambah bubble ya, karena gue nggak mau dusnya penyok guys. Intinya pada saat unboxing kalian harus rekam ya guys, karena ini jadi bukti guys. Kalau kalian nggak rekam ya udah ntar kalau ada apa-apa amsyong, nangis lu paling pojokan. Oke. Ini nggak akan gue cepetin ya guys ya. Kalian kalau mau cepetin boleh. Nah, jadi kalian bisa lihat pokoknya guys. Dan di COC juga kan, kalau kalian waktu itu nonton vlog ke Mangga 2, gue selain ke Nano, gue ke COC, gue ketemu Om Ferry ya. Oke, nah, ini untuk RTX 5060 Zotac yang ada di gua.
Ternyata garansinya dari Agres teman-teman ya. Oke. Untuk Zotac ini ada dua teman-teman ya, ada garansi dari Agres, ada garansi dari Asia Raya. Ya, nah segelnya ini udah dibuka teman-teman. Tadi mau ambil 50-50 guys, cuman udahlah 50-60 aja guys. Biar gue juga menaikkan kasta spek di studio gua ya kan, biasanya kan pakai 30-50 gitu ya, sekarang naiklah ke 60 ya, biar aku nggak dibully mulu teman-teman. Oke, nah ini segel nggak boleh buka ya, dan ini nanti mungkin setelah 2-3 tahun akan gue jual juga ya, tapi kita lihat alam aja guys ya. Oke, ini kayaknya nggak akan gue buka dia plastiknya selama buat konten gini, atau kita gini dulu aja deh guys ya. Nah sekarang langsung kita pasang aja guys, kita pasang. Nah ini spek yang ATX teman-teman, yang 7500F sama B850. Ini juga gue dapet beruntung nih, ada orang baik guys, gue lagi live streaming, dia kayak udah Bang Gani ini gue mau jual 3 juta aja nih, mau prosesor masih garansi gitu kata dia. Gue dengan senang hati yang menampung karena gue emang lagi butuh gitu buat konten juga teman-teman. Jadi pada saat proses kayak gini teman-teman harus rekam ya, gue saran. Nah kita geser sedikit ke sini, kita pastiin kabel power udah masuk, terus ini kita colokin display port ya. Ini ujungnya DisplayPort ya. Gue colokin 2 monitor deh di sini sekalian ya. Karena biasanya memang terkadang gue pakai 2 monitor ya. Ini gue colokin port HDMI sama port VGA-nya teman-teman. Oke. Kita colokin VGA, kita colokin mouse dan keyboard sama kabelan. Ya. Jadi gue memang ada PC buat konten, ada PC yang emang pelanggan guys. Nah udah gini kita colokin ke listrik guys. Ini pastiin kita kelihatan di monitornya ya, kita nyalain. Nah kalau emang dia berfungsi, dia pasti akan langsung masuk ke layar guys ya. Kita tungguin. Nah, kipasnya juga muter. Oke udah masuk tuh ya. Sebenarnya dari sini harusnya udah cukup teman-teman. Jadi kalian bisa cut videonya. Tapi kalau misalkan mau mastiin, biarin aja dia masuk ke layar. Nanti kalian bisa install driver terbaru si graphic card kalian gitu ya. Tapi biasanya kalau gua karena mungkin gua udah kenal sama tokonya, kalau misalkan belanja ke Nano gue cukup unboxing aja gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau mastiin sampai masuk ke Windows lah, sampai kalian buka aplikasi GPU-Z gitu ya. Nih. Nanti biasanya dia akan ngeblink sedikit guys. Sebenarnya ini udah kepasang driver RTX 5060 Ti teman-teman. Kan Nvidia mah drivernya masih sama ya guys ya. Nah. Oke. Kita lihat ya. Di sini di GPU-Z udah kebaca ya, cuman karena belum ke-update drivernya, jadi dia kebaca seperti itu. Ini kita bisa colok driver. Nah, udah kebaca tuh ya, 5060. Tadi kan ada blinking layar tuh. Kalau sebelum ngeblink dia belum kebaca guys ya, harus ngeblink dulu baru nanti kebaca nih. Ini 5060 yang 8 GB. Sebenarnya dari sini ya ini udah kebaca guys ya. Kita paling akan jajal testing game ya. Oh iya, ini monitor satu lagi gue lupa nyalain guys. Nah ya, kan gue pakai 2 monitor guys. Nah kita lihat nih, lupa kebiasaan nyalain cuma satu doang. Nah ya udah nyala ya, jadi emang udah berfungsi teman-teman. Kita jajal testing game lah ya, 1 biji aja kayak Wukong itu. Oke guys, di sini gue udah update ke driver yang terbaru dan udah di restart ya teman-teman. Tadi mungkin
Kalau ngeh ya, pada saat ini baru banget nyala, si GPU-nya masih 0 derajat ya. Ini setelah diinstal ke driver terbaru, ya udah kebaca guys ya. Indikator suhunya berapa derajat di si coolernya. Pokoknya udah diupdate ke driver terbaru, dan di sini gue udah buka benchmark Wukong ya, seperti biasa ya. Dengan suhu ada di 60-an gue nggak masalah guys. Selama di bawah 85 saya cuek. Ya, kita akan jajal benchmark seperti biasa di 2K mentok ya. DLSS, frame generation on, ray tracing on, very high ya. Emang mentoknya very high, dan ini presetnya di cinematic teman-teman ya. Jadi udah di atas ultra ya. Kita akan jajal benchmarknya. Oke guys, kita sudah selesai ya. Dan ini udah gua close juga dari benchmarknya. So VGA udah turun lagi ke 30-an teman-teman ya. Dan di sini gue mau nambahin aja karena beberapa teman-teman ada yang nanya, "Bang, kok VGA gue yang Zotac ini nggak 0 RPM ya Bang?" Jadi untuk si Zotac ini memang gue menemukan guys, kayak 50-60 kayak gini tuh dia default gak aneh-anehnya aja tidak ada 0 RPM ya. Jadi kipasnya emang muter terus, dan ini nggak masalah juga sih buat gue dengan kipasnya muter ya. Suhu VGA-nya kan bisa jadi lebih dingin gitu. Jadi buat gue cuek aja ya. So overall untuk video kali ini kita sudah ya. Untuk unboxingnya kita udah, sampai nyala, sampai testing kita udah, alhamdulillah nggak ada kendala. Intinya di video kali ini gue mau ucap banyak makasih terutama buat teman-teman yang Saweria ya, dan gue ngasih tahu juga ke teman-teman untuk sampai ke proses kayak gini, sampai gue ada PC ATX kayak gini atau PC Micro sama Mini ATX itu tuh panjang banget teman-teman ya, kagak instan semuanya. Jadi nanti dengan adanya kayak gini ke depannya nih, misalkan ya ada brand ngirimin casing ATX, atau misalkan gue penasaran pengen beli casing ATX, ya udah gue pakai Mobo si B860 sama 75F sama VGA ini, misalkan ATX-nya gue beli hitam. Terus misalkan ke depannya ada brand nih ngirim casing micro ATX, ya udah nanti motherboardnya pakai yang Gigabit B860 sama Intel Ultra 7, VGA-nya pakai yang ini karena hitam. Jadi menyesuaikan, kalau rakitannya ATX hitam ya ini, kalau misalkan mikro putih yaitu, kalau misalkan ATX putih berarti Mobonya pakai yang ini, VGA-nya pakai yang itu. Jadi fleksibel, jadi biar lebih serasi lah, hitam dan putih gitu ya teman-teman ya. Oke, dan kalau kalian pengen dapat VGA 3 juta balik lagi guys ya, itu panjang prosesnya. Kalian bisa ikutin cara gue jadi content creator, pengajuan sponsor. Kalau tembus alhamdulillah, kalau nggak tembus kalian harus mikirin gimana caranya ini bisa dapat murah, entah kalian sambil live streaming buka Saweria gitu ya, atau kayak gimana. Kayak yang ini kan gue ketolong juga dana tambahannya dari Saweria, jadi gue makasih ke teman-teman yang Saweria, sama ketolong dari RX 570 yang udah dijual sama Icom ya. Icom dapat 1650 super, lebih bagus dari RX 570. Gue juga dapat dananya buat nambah-nambah beli 5060 gitu teman-teman ya. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sorry kalau saya banyak yeping karena ya proses sampai kayak gini juga banyak, jalannya panjang sekali, dan ini plastiknya memang nggak gue buka karena bagian sini kan memang plastik, yang heatsink cuma atasnya ya. Oke, dan balik lagi ini garansinya dari official store dari COC, dan kalaupun misalkan gue mau garansi selain bisa ke COC bisa ke agresnya langsung juga, ke distributornya langsung. Oke, gitu aja, hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat.